Semua ini akan berakhir, Pak. Ya, kejayaan itu akan kembali kepada umat Islam. Ya, saya seringkali menyampaikan hal ini dengan menjadikan surat An-Nur ayat 55 sebagai landasan. Ya, tapi kemudian orang-orang liberal itu menyatakan bahwa kita ini sering memanipulasi ayat. An-Nur 55 itu kan bunyinya wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan kembali diberi kekuasaan, ya, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Orang-orang liberal mengatakan bahwa kekuasaan itu sudah pernah diberikan kepada baginda Nabi. Ya, pada saat perang Badar beliau dimenangkan, pada saat Fatu Mekah beliau dimenangkan. Ya, dan orang-orang liberal itu mengatakan kita memanipulasi ayat ini. Tapi mereka tidak paham, Pak, ayat ini. Sekalian, dengan waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, terkait dengan apa yang disampaikan guru kita Kiai Abu Hanifah tadi, saya teringat dengan apa yang disampaikan Presiden Amerika Serikat yang ke-37, ya, Richard Nixon. Itu pernah mengatakan pada tahun 1970, dia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah real estate terbesar di dunia. Maka jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Cina. Ya, jadi sebenarnya sudah sejak lama Indonesia ini menjadi lahan perebutan kekuasaan dua blok dunia. Blok kapitalis yang diwakili oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, dan blok sosialis yang diwakili oleh Cina dan sekutu-sekutunya. Maka tidak heran kalau hari ini sebagian wilayah Indonesia itu sudah secara de facto, ya, secara realitanya itu sudah jatuh ke tangan Amerika dan sebagian sudah jatuh ke tangan Cina sebenarnya. Rempang itu bukan yang pertama, ya, dulu pernah ada yang sempat diramaikan juga, Wadas, Pulau Komodo, sebagian wilayah Gorontalo, itu sebagian juga sudah mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Pulau Rempang hari ini. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin bicara soal sebab-sebab kepemilikan, ya, Rempang itu sudah jelas secara syar'i itu milik bangsa Melayu yang sampai hari ini bermukim di sana. Ya, karena sejak awal abad ke-18, ya, kurang lebih tahun 1720, itu sudah dihuni oleh leluhur-leluhur mereka. Ya, kalau kita bicara tentang sebab-sebab kepemilikan itu kan ada beberapa aspek yang membuat lahan itu dikuasai oleh seseorang. Ya, bisa karena jual beli, bisa karena pewarisan, bisa karena hibah. Nah, Rempang itu adalah apa yang disebut dengan Ihya'ul Mawat, ya, penghidupan atas tanah mati. Jadi tanah itu pada awalnya memang yang pertama kali menghidupkan adalah bangsa Melayu yang anak cucunya hari ini hidup di sana. Ya, Nabi mengatakan man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka itu menjadi miliknya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau tanpa syariat Islam, ya, tanpa hukum-hukum Islam diterapkan kepada manusia, maka tidak akan pernah ada keadilan untuk manusia. Ya, maka kalau hari ini kita lihat bahwa keberpihakan itu, ya, oleh mereka-mereka yang diberi amanah kekuasaan itu berpihak kepada para pemilik modal, itu wajar karena memang yang diterapkan adalah ideologi kapitalisme. Ya, kapital itu kan artinya modal, atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah ra'sumal. Ya, jadi yang punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan, ya, aturan-aturan itu memang berpihak kepada para pemilik modal. Jadi nggak heran kalau hari ini Rempang, ya, begitu kuatnya para penguasa itu berpihak kepada para pemilik modal. Sementara kalau Islam itu diterapkan, syariatnya diterapkan, ada satu dari sekian banyak maqasid syariah, ya, tujuan diturunkannya risalah Islam itu adalah hifdzul mal, ya, pemeliharaan atas harta-harta manusia. Ya. Jadi kalau syariat Islam itu diterapkan sudah pasti akan terwujud keadilan.
Karena Islam itu turun dari zat yang maha adil. Ya. Kalau syariat Islam itu diterapkan pasti akan bijaksana. Karena Islam diturunkan oleh zat yang maha bijaksana. Nah sayangnya kita ini lupa, Pak. Kita sering memperingati Maulid Nabi, ya, tapi kita tidak pernah atau seringkali kita lalai untuk menjadikan sunnah Nabi sebagai solusi atas seluruh persoalan kehidupan kita. Ya. Nabi, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in tidak pernah menyelesaikan persoalan kecuali dengan hukum-hukum Islam. Ya, nah disinilah ya dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan kepada para asatidz sekalian, ya guru-guru kita, para tuan guru sekalian, ini tanggung jawab kita, Pak. Ya, ini tugas kita, ya, untuk mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar tentang Islam. Ya, yang menugaskan ini Allah, Pak, bukan kita. Ya, Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatin hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia itu, umat itu. Ya, kembali kepada jalan Allah, termasuk pada penguasa-penguasanya. Ya, perkara itu didengar atau tidak, ya itu urusan mereka. Tapi tugas harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh kita ridho atau diam saja terhadap kedzaliman-kedzaliman ini. Ya, ridho bil maksiyah maksiatun. Ridho terhadap kemaksiatan itu maksiat. Ya, jadi ini merupakan penjelasan para ulama tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi mengatakan, kalau kita tidak mampu merubah sesuatu kemungkaran dengan tangan kita, dengan lisan kita, namun di akhir di hadis ini kemudian baginda Nabi kan mengatakan fa illam yastati fa biqalbihi badzalika ataful iman. Tapi jika kalian tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan atau dengan kekuasaan atau dengan lisan kalian, maka hati kalian tidak boleh ridho terhadap kemungkaran atau kezaliman yang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Allah dan Rasulnya telah menjanjikan bahwa semua ini akan berakhir, Pak. Ya, kejayaan itu akan kembali kepada umat Islam. Ya, saya seringkali menyampaikan hal ini dengan menjadikan surat An-Nur ayat 55 sebagai landasan. Ya, tapi kemudian orang-orang liberal itu menyatakan bahwa kita ini sering memanipulasi ayat. An-Nur 55 itu kan bunyinya wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan kembali diberi kekuasaan, ya, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Orang-orang liberal mengatakan bahwa kekuasaan itu sudah pernah diberikan kepada baginda Nabi. Ya, pada saat perang Badar beliau dimenangkan, pada saat Fatu Mekah beliau dimenangkan. Ya. Dan orang-orang liberal itu mengatakan kita memanipulasi ayat ini. Tapi mereka tidak paham, Pak. Ayat ini kan menggunakan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Jadi meskipun kemenangan itu sudah pernah diberikan, ya, kepada baginda Nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada para tabi'ut tabi'in, ayat ini juga berlaku untuk kita. Ayat ini juga berlaku untuk umat Islam yang tidak memiliki kekuasaan. Ya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat ini, ya, hadhil ayah ammah. Ya, ayat ini bersifat umum. Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairu makhsusah. Ya, bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pengkhususan. Artinya ayat ini juga berlaku untuk umat Nabi sampai akhir zaman. Ya, kepada mereka-mereka yang tidak memiliki kekuasaan, ya akan diberikan kembali kekuasaan itu kepada mereka sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka, sebagaimana berkuasanya baginda Nabi, sebagaimana berkuasanya para sahabat, sebagaimana berkuasanya para tabi'in, sebagaimana berkuasanya para tabi'ut tabi'in, dan sebagaimana berkuasanya generasi-generasi setelah mereka sampai runtuhnya kekhilafahan pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi sekali lagi tugas kita, PR kita, para tuan guru sekalian, para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan umat itu kepada pemahaman Islam yang benar. Ini bukan pemahaman radikal, ini pemahaman Islam yang benar. Ya, jadi kalau kita sering difitnah radikal, intoleran dan seterusnya, biarkan, ya, nggak ada artinya itu buat kita. Karena inilah pemahaman Islam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai khairun nas, baik-baik manusia. Itu yang menjadi kiblat kita di dalam memahami Islam ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.